Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang masih setia tonton channel YouTube saya Gusti Arayan. Di sini saya akan memberi ketahu kepada teman-teman semua bahwa di depan rumah kami pas ada pembangunan Masjid Jami Nurul Huda yang tadinya kecil dan sekarang diperbesar seperti ini. Teman-teman bisa dilihat sendiri. Tadinya masjid ini kecil dan sekarang dibesarkan. Dana ini kurang lebih 8 miliar. Jadi ikutin terus video ini nyampe habis, tonton nyampe habis gimana keseruannya dan bagaimana tekstur pembangunannya. Ini kurang lebih sekitaran 66 hari, jadi belum ada 3 bulan. Ikutin terus video ini. Video ini saya buat dari 66 hari sampai sekitaran 3 bulan. Nah, ini yang udah di khutbah merah ini udah dari pondasi nyampe merah ini 3 bulan. Ayo ikutin video terus, tonton terus bagaimana cara kerjanya, bagaimana dana 8 miliar ini bisa terkumpulkan. Mari kita telusuri Masjid Jami Nurul Huda. Ketua Panitia Pembangunan Bapak Haji Muhammad Fatoni, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Patrol di Desa Mekarsari. Ini lokasinya, ini denah lokasinya akan dibuat seperti itu yang di atas itu. Nah, mungkin ntar ini jadinya seperti masjid yang ada di Indramayu kota sana, Masjid Islamic Center. Ya, mungkin ini duplikatnya. Kalau Islamic Center itu luas banget, kalau ini sekitaran pondasi 30 persegi, kira-kira seperti itu, sekitaran 30 persegi. Dan bangunan ini ada 2 lantai. Tuh, 2 lantai. Coba kita masuk ke dalam, bagaimana tekstur bangunannya, cara kerjanya orang-orang Desa Mekarsari ini. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah, lonceng di bawah. Jika ingin berkomentar, silahkan komen di bawah. Jadi teman-teman semua sekalian menyimak video ini. Teman-teman semua jika mendengar pengeras suara itu, suara pengeras suara itu adalah Bapak Sekdes yang suka mengontrol ataupun mengondisikan bangunan-bangunan masjid ini. Jadi kayak tugas Bapak Sekdes itu di pengeras suara, contohnya jika ada kekurangan material, beliaulah yang ngomong di pengeras suara. Enggak cuman material aja, kekurangan material, karena di sini ada dapur umum, mungkin kekurangan yang ada di dapur umum dari sayuran, beras, segala macamnya, dari persiapan-persiapan untuk orang-orang yang kerja, dari rokok, minuman, kopi, segala macam. Nah, Bapak Sedes ini yang istilahnya
memberitahu untuk pengeras suara. Dan alhamdulillahnya masjid ini sudah berdiri megah seperti ini. Ini bantuan dari Desa Mekarsari saja. Artinya tidak semuanya benar, tapi mayoritas orang-orang Desa Mekarsari. Artinya sangat benar-benar antusias warga Desa Mekarsari ini, dari tenaganya, baik pikirannya, dari sodakohnya, amal jariahnya, semuanya bersemangat. Nah, ini teman-teman, di lantai 1 bawah, sekarang naik ke lantai kedua. Nah, lantai kedua ini untuk buat jamaah ibu-ibu atau perempuan. Kita maju ke depan. Nah, itu di depan situ lokasi buat pengimaman. Kita ntar coba keliling ke atas, keliling ke dapur, keliling ke tempat-tempat kerja, dan keliling ke pengeras suara, supaya teman-teman semua yang menonton tahu bagaimana cara kerja di masjid ini. Masjid ini ukurannya luas, besar, namun tidak memakan waktu yang sangat lama. Nah, itu cuplikannya di pengeras suaranya yang rame-rame itu. Ntar kita bakal ke sana, teman-teman semua. Jadi ketika pengeras suara itu, Bapak Sesdes itu mengatakan bahwa hari ini ada pengecoran, hari ini ada pekerjaan apa, tidak door to door, teman-teman. Masyarakat sini ketika ada pengeras suara, karena memang juga menyadari bahwa tiap hari sebelum masjid ini selesai, pasti kalau nggak ada halangan apa-apa, pasti ada yang kerja dan ada yang dikerjain, teman-teman semua. Jadi tanpa door to door, semuanya ikut berantisipasi, langsung berangkat kerja untuk pembangunan masjid ini. Ini di lantai yang paling atas, ini di kubah. Nah, kubahnya ini segede ini, teman-teman semua. Ini sekitar 66 hari. Nah, dengan tekstur bangunannya yang sangat kokoh. Bisa dilihat, teman-teman semua. Ini sangat kokoh banget. Kubah ini akan diwarnai dengan emas, warna emas, kuning emas. Jika malam terang banget, ini akan indah banget. Nah, ikutin terus video ini sampai selesai, dan video selanjutnya bakal saya upload lagi jika teman-teman semua mengharapkan bagaimana kelanjutan masjid ini ketika udah beberapa bulan ya. Ini anggaran benar-benar, teman-teman semua ya, 8 miliar, kurang lebih 8 miliar. Nah, ini buat menara depannya, ntar ada 2, kanan sama kiri. Kalau yang ini sebelah kirinya itu, teman-teman. Nah, ini sebelah kiri. Terus sebelah kanannya juga masih kayak gitu, belum ditinggihin karena masih ngerjain yang lain. Jadi buat teman-teman semua, kenapa sih masjid ini kok secepat ini, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini teman-teman semua. Jadi tidak memandang kalangan dan tidak pernah yang namanya dipaksa pekerjaan ini. Jadi warga itu semuanya berbondong-bondong setiap hari pagi nyampe sore itu bekerja untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Huda ini. Nah, ini
batanya kan di atas, lagi pemasangan batu bata dibawa ke atas sana. Dari anak muda, orang tua, bahkan ada yang anak di bawah di belasan umurnya, masih di belasan tahun umurnya, itu sangat semangat dan berantusias sekali. Kita bakal lihat semuanya kegiatannya, dari pemasangan bata, pengecoran, dari cara memasang batanya. Nah, ini untuk buat di pengimaman, batanya dipasang satu seperti ini. Umumnya orang masang batu bata, tapi di dalamnya banyak pasangan bata yang double tiga. Jadi batanya ini di double tiga teman-teman, jadi tebal sekali. Ikutin terus video ini, jangan sampai di skip agar tahu kegiatan-kegiatannya, sudut-sudut masjid ini. Nah, ini sangat bersemangat sekali teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semua, karena saya itu rumahnya di depan pas masjid ini, pembangunannya dari pengeras suaranya pun aku selalu dengar, meskipun tidak di lokasi masjid, ada di rumah pun selalu mendengar bahwa bantuan itu saya dengar itu dari warga-warga sini aja teman-teman. Jadi ketika ada semen kurang, pengeras suara bilang besok untuk semen kurang sekitaran berapa sak, besi berapa batang, batu bata berapa ribu, tiba-tiba besok itu ada yang ngasih teman-teman. Jadi tidak dipaksa benar-benar, tidak dipaksa. Besoknya ada yang ngasih, datang semen dari si ini, datang dari bantuan ini, dari relawan-relawan orang Mekarsari sini semua. Jadi datangnya relawan itu ketika ada kabar teman-teman, nggak ada kabar pun ngasih. Relawan, sukarelawan itu ngasih kayak batu bata, besi, semen, segala macamnya itu. Apalagi yang karena ada pengeras suara itu lebih enak, jadi kekurangannya apa, besi, batu, semen itu tahu. Jadi tidak jadi seimbang, semuanya seimbang. Jadi yang kekurangan batu, dia yang kurang batu, jadi yang mau bantu bisa beli batu. Kurangan semen bisa beli semen. Nah, ini teman-teman semua, pasangan batu-batunya seperti ini. Ya, sangat tebal teman-teman semua ya. Cara masang batu-batu itu ada yang bujur malam dilebarin itu, dan ada yang ditumpuk seperti biasa dan dijadiin satu tembok. Itu di depan situ juga. Pokoknya yang pasangan batu batanya yang seperti ini itu semuanya begini teman-teman, enggak kayak umumnya. Kalau umumnya kan biasanya cuma satu aja gitu. Nah, ini di atas pun sama. Nah, ini di lantai 2 teman-teman, tuh pasangan batanya seperti itu artinya batu bata yang dipasang secara tebal. Nah, kayak gitu. Jadi sangat kokoh banget. Nah, ini tiang bulat, ini tiang kubah. Kalau yang bulat begini, jadi atasnya ada kubahnya, yang kubah segede itu tadi teman-teman, bisa dilihat. Ntar kita ke atas lagi, ke kubah lagi. Kalau bangunan ini sekitaran waktu ini 78 hari teman-teman. Ini udah 78 hari. Nah, ini teman-teman semua ya, ini batu bata dipasang biasa, ini pada umumnya seperti ini. Ya memang sedikit yang pasang batu bata seperti ini tuh tidak ke semuanya. Yang paling banyak itu pasangan batu bata yang dengan tebalnya tadi teman-teman. Jadi kayak seperti ini nih, tuh pasangan batu batanya kayak gitu. Jadi benar-benar kokoh dan tebal. Nah, ini teman-teman
antusias dengan keikhlasannya dia membantu Masjid Jami Nurul Huda ini. Jadi buat teman-teman semua, barangkali ada yang mau jadi relawan, mau menyisipkan rezekinya, silahkan aja hubungi Sekdes di sini di Desa Mekarsari. Sekdes ini juga punya akun YouTube yang dinamain Murai Ayu. Murai Ayu itu channel YouTube-nya, dan dia selalu bikin video untuk kegiatan masjid ini. Silahkan hubungi ke Murai Ayu jika memang teman-teman semua ada yang berminat untuk menyisihkan rezekinya buat pembangunan masjid ini, karena masjid ini memang benar-benar butuh uluran tangan semua orang yang mau ingin membantu jadi sukarelawan, dari segi tenaga, rezeki, pikiran, segala sesuatunya itu. Jadi pembangunan masjid ini teman-teman semua ya, ini tidak mempunyai uang kas. Ini saya dengar-dengar uang kas hanya 35 juta dan anggaran itu kurang lebih 8 miliar. Jadi buat teman-teman semua, ada yang ingin membantu menyisihkan rezekinya, silahkan hubungi ke channel YouTube Murai Ayu. Dan kalau ingin aku yang mengatakan, teman-teman juga bisa langsung saya bisa ngobrol sama Sekdes yang di sini. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting ikhlas teman-teman semua. Mau 100, 200, 500 diterima, apalagi 1 juta, 10 juta teman-teman. Nah, kalau sukarelawannya orang sini Desa Mekarsari ini ada yang ngasih istilahnya sodakohnya itu 100 juta ada. Bahkan di depan masjid ini buat latar, nyatakan latarnya ini akan luas teman-teman. Jadi dibikin kayak masjid di Islamic Center yang ada di Indramayu itu. Nah ini teman-teman, ini kubah untuk ini bukan kubah ya, namanya menara di atas pengimaman. Ini ntar bakal dipasang di depan situ. Di depan situ dipasang di sini. Itu menara kubah, menara atas pengimaman ini. Jadi menara depannya 2. Terus ini kubah tengah ini yang gede ini kubahnya yang masih dicat. Nah ini juga anak di belasan tahun nih teman-teman, sangat bersemangat sekali. Ini arsiteknya punya orang Desa Mekarsari sendiri, dari pekerjaannya, sukarelawannya, segala semuanya membantu itu orang Desa Mekarsari sendiri teman-teman. Arsiteknya ntar kita bakal kenalan sama arsiteknya. Ikutin terus video saya ini teman-teman, jangan di skip. Nah ini di dalam kubahnya ini teman-teman lagi dicat. Itu atasnya paling hijau. Jadi teman-teman semua, sambil mendengarkan suara saya dan mendengarkan pengeras suara di sana, itu Sekdes ya, seperti itu teman-teman. Kerjaannya Sekdes memang ada di pengeras suara untuk menyemangatkan para kami pekerja, untuk memberitahu siapa orang-orang yang ingin bersedekah, sukarelawan, memberitahu kekurangannya apa, mau ngasihnya apa,
itu bisa langsung seimbang teman-teman. Jadi nggak ngasal untuk sedekah ataupun memberikan bantuan ke masjid ini. Jadi tidak ada material-material yang kelebihan ataupun material-material yang kurang seimbang. Jadi semua serba seimbang teman-teman. Tuh pengeras suaranya itu teman-teman. Jumat karena saudara mani melaksanakan ibadah sholat Jumatan, Mbak. Ayo Bapak. Jadi pekerjaannya ini teman-teman ya, ini dari jam setengah 7 bahkan jam 6 itu udah ada yang datang teman-teman, para pekerjanya. Jadi jam 6 kurang itu yang sukarelawannya yang ngasih sarapan, makanan untuk para pekerja itu udah datang, dan para pekerjanya aja jam 6, jam setengah 7 udah pada kumpul, udah pada start. Makanya alhamdulillah belum ada 3 bulan masjid udah sekokoh ini, berdiri kokoh megah seperti ini teman-teman. Nah ini dua ini bakal jadi menara depan, kanan sama kiri ini teman-teman, masih dirakit. Nah itu yang helm putih itu arsiteknya teman-teman. Itu arsitek pembangunan daripada pembangunan masjid Jami Nurul Huda ini. Karena ini udah waktunya makan, ini makan siang makan sore sekitaran, ini makan siang teman-teman, maaf, karena ini hari Jumat kan. Memang biasanya di masjid ini para pekerjanya disuruh makan di dapur umumnya itu jam 10. Kalau pagi udah sarapan, yang dari sukarelawannya nasi bungkus segala macam itu udah sarapan. Nah jam 10 ini makan siang, terus ntar jam 12 nya itu ada snack. Dan kalau sore itu jam 4 sore itu baru makan lagi di dapur umum teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat tuh, ikutin terus ntar bagaimana dapur umumnya, bagaimana setelah makannya, kopinya, rokoknya pun ada teman-teman. Yang ngasih rokok, kopi itu nggak telat. Jadi alhamdulillah sekali di desa Mekarsari ini. Buat teman-teman semua yang masih setia menonton, jangan dilihat dari videonya ini aja teman-teman, apa kata-katanya yang jelek, videonya yang kurang jelas. Dicontoh dari bangunan-bangunan masjid ini teman-teman. Jadi bagi saya itu baru tahu masjid segede ini belum ada 3 bulan udah sekokoh gini. Apa sih gitu? Apa sih rahasianya? Rahasianya ternyata itu kita sebagai masyarakatnya itu harus benar-benar mendukung dari tenaga, pikiran, rezeki, hartanya, semuanya. Kita harus benar-benar mendukung dengan ikhlas. Makanya belum ada 3 bulan udah sekokoh ini berdiri masjid Jami Nurul Huda teman-teman. Bahkan saya katakan lagi, tidak ada kas, hanya 35 juta dibanding anggaran 8 miliar. Kalau 35 juta itu anggap aja nggak ada uang kas teman-teman. Nah ini di depannya, ini posisi depan itu ada molen, di samping kiri. Coba para pekerjanya. Nah itu anak umur belasan tahun, sangat bersemangat sekali teman-teman. Habis ini kita ke dapur umum, kita cek bagaimana sih dapur umum. Jadi ini diadakan dapur umum biar pekerjanya itu terurus dan nggak kelaparan, makan secukupnya, bahkan lebih dari cukup teman-teman. Jadi buat teman-teman semua di
di desa kalian mungkin ada pembangunan masjid, harus ada panitianya, dapur umum, jadi benar-benar lengkap. Saya aja ngambil pelajaran dari Masjid Jami Nurul Huda ini teman-teman. Kegotong royongannya, kekompakannya, warga-warganya, semuanya itu kompak. Ini Masjid Jami Nurul Huda teman-teman. Desa Makarsari, Kecamatan Patro, Indramayu. Ketua Panitia Pembangunan Bapak Haji Muhammad Fatoni. Anggaran 8 miliar. Ini benar-benar enggak setting enggak apa-apa teman-teman. 8 miliar. Jadi di depan masjid ini ada lokasi teman-teman. Yang tadinya rumah, nah ini depan masjid ini teman-teman. Ini perakitan besi. Jadi di depan masjid pas ini ada rumah satu yang kosong karena dijual sama pemiliknya, dibeli sama panitia masjid untuk depannya masjid, latarnya masjid. Ini pun kurang dan membeli lagi di lahan sebelahnya rumah itu teman-teman, yang harganya 100 juta lebih, dan itu pribadi yang beli dan diwakafkan untuk masjid teman-teman. Jadi warga sini benar-benar orang kaya, tapi tidak pernah yang namanya ada kata pelit. Yang tidak kaya aja tidak berita apalagi yang kaya di sini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semua bisa mencontoh ataupun melihat ini, bisa terinspirasi hal-hal yang baiknya. Kalau ada hal yang buruknya buang aja, contoh hal-hal yang baiknya aja. Nah sekarang kita mau makan teman-teman, makan ke dapur umum. Nah ini dapur umumnya ini kalau mungkin udah selesai, rumah ini dibakar dan dijadiin latarnya, mungkin ada tamannya seperti masjid yang ada di Indramayu Islamic Center itu teman-teman. Kalau itu memang benar-benar luas, kalau ini ya nggak terlalu luas, tapi bagi untuk masjid di desa, hanya di desa tidak di kota, ini udah benar-benar luas teman-teman. Nah itu kayak Perancisan, setiap makan begini, makan sehari 2 kali, jam 10 pagi sama jam 4 sore. Setelah makan kita dikasih, suruh dipersilahkan ngambil rokok. Nah di sini tuh ada rokoknya. Rokok apa aja ada, dari Surya, dari Koka, dari Jogja, dari segala macam yang ada di situ, yang dikasih sama sukarelawannya orang sini teman, para dermawannya orang Makarsari. Jika teman-teman penasaran, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, dan aktifkan loncengnya agar tidak terketinggalan teman-teman ketika saya upload video baru langsung muncul di HP teman-teman semua. Nah ini teman-teman di pinggir jalan lokasinya. Teman-teman, ini yang masih 66 hari karena video saya bikinnya potong-potong, jadi ya ada yang 66 sama 70 nyampe ke 3 bulannya teman-teman. Belum ada 3 bulan nih, video ini belum ada yang ada 3 bulannya, belum ada. Nah ini lagi ngopi teman-teman ya, tuh pada ngopi. Jadi itu semennya ada, besinya ada. Jadi kekurangan besi dengan pengeras suara Pak Sekdes itu tinggal ngomong, insya Allah besok apa enggak besok sorenya langsung ada dermawan sukarelawan
yang mengantar material-materialnya. Nah itu Bapak Sedes.